Hai, aku Willow. Umurku 23 tahun dan aku adalah ibu dari gadis yang lucu, cerdas, dan cantik, Luna. Umurnya 3 tahun. Menjadi orang tua tunggal adalah kerja keras. Tapi aku mencintai putriku melebihi segalanya. Aku meninggalkan rumah ketika umur 18 tahun karena aku tidak cocok dengan ayah. Setelah kematian ibuku ketika aku berumur 15 tahun, ayahku menjadi mabuk-mabukan dan tidak menyenangkan ada di sekitarnya. Aku tinggal dengan teman-temanku dan mengambil banyak pekerjaan sebisaku untuk memiliki uang. Dan ketika aku berumur 19 tahun, aku bertemu ayah Luna, Safir. Awalnya aku pikir dia sangat mengagumkan, dia sangat baik padaku. Tapi kepribadiannya berubah instan ketika aku bilang padanya aku hamil. Dia menyanggah bahwa bayi itu bukan miliknya. Hal itu sangat keji bagiku. Itu sangat menyakitkan bahwa dia tidak peduli dan menyedihkan bagi Luna tidak tahu siapa ayahnya. Dia memilih keputusan itu dan dia menghilang. Aku pindah ke apartemen kecil. Meski kecil, tapi nyaman. Aku memiliki Luna dan aku bisa katakan bahwa dialah hal terbaik yang ada dalam hidupku. Ketika aku sedih, lalu aku melihat wajah lucunya, tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Dia membutuhkanku dan aku harus kuat baginya. Aku mengambil 2 pekerjaan, jadi aku bisa mencukupi Luna. Itu terasa berat. Tapi temanku Tania mau menjaga Luna ketika aku bekerja. Aku baru saja menyelesaikan shiftku di restoran ini. Aku pelayan dan saat itu aku bertemu Carl. Dia tampan, baik, dan memiliki mata biru yang indah. Kita ngobrol dan langsung cocok. Dan ketika dia meminta nomorku, aku memberinya. Bulan selanjutnya, Carl dan aku terjerat asmara dan aku sadar betapa menakjubkannya dia. Dia tidak memiliki banyak uang, tapi dia kerja pada perusahaan bangunan ayahnya. Dia pekerja keras dan memiliki moralitas tinggi. Aku rasa aku mulai menyukai Carl, tapi aku takut. Aku tidak mau ada pria menyakitiku lagi. Hatiku sudah patah, dan aku tidak mau ambil resiko patah hati lagi. Aku pun putus dengan Carl. Dia sangat kecewa, tapi aku tetap teguh pendirian. Aku tidak siap membiarkan pria lain dekat denganku, dan aku harus memikirkan Luna. Ayahnya mencapakannya. Jika aku harus memberikan figur ayah baru pada hidupnya, aku harus menjadi 100% figur positif. Maka itulah hal terbaik yang aku ambil. Aku coba untuk meninggalkan Carl dari pikiranku dan aku melanjutkan hidupku. Beberapa bulan selanjutnya, terdapat benjolan di dadaku. Aku pergi ke dokter dan dia bilang aku memiliki kanker payudara. Aku terasa sangat hancur. Aku merasa sangat hancur dan banyak pertanyaan panik melintas di pikiranku. Apakah aku akan mati? Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada Luna jika aku mati? Dalam keputusasaanku, aku menelpon Carl. Dia langsung menuju apartemenku dan ada untukku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya dan terisak. Kamu bisa melaluinya, Willow. Kamu adalah perempuan terkuat yang kukenal. Dia memelukku. Aku tidak tahu. Aku tidak merasa kuat. Kau membesarkan Luna sendirian dan dia menakjubkan. Kamu kuat, jangan lupakan itu. Dia mengambil perasaanku. Aku tertawa kecil dan dia tersenyum lalu memegang tanganku. Aku menghabiskan banyak waktu di rumah sakit dan Carl selalu ada untukku. Dia mengunjungiku setiap hari, membawakanku hadiah untuk menyemangatiku, mendengarkan ceritaku, dan banyak bercerita ketika aku sedang suka mengobrol. Dia sangat luar biasa. Selama berada dalam rumah sakit, aku menyadari bahwa aku sepenuhnya jatuh cinta padanya. Dokter bilang bahwa kankerku sekarang sudah sembuh, tapi kedua payudaraku sudah diangkat dan dibuang. Aku sedang dalam antrian operasi rekonstruktif, tapi tubuhku perlu disembuhkan dahulu. Aku sekarang membenci tubuhku dan merasa inferior dibandingkan wanita lain. Aku tidak bisa bercermin melihat diriku tanpa payudara. Carl mengunjungiku di rumah dan menyatakan perasaannya padaku. Willow, kamu cantik, dan operasimu tidak mengubahnya. Sejak saat itu aku hanya melihatmu dan aku tahu kamulah belahan jiwaku. Aku jatuh cinta padamu dan ingin bersamamu. Aku mau membangun hidupku bersamamu dan membantumu untuk membesarkan Luna. Aku sangat mencintainya, tapi aku meyakinkan diriku bahwa dia tidak menyukaiku. Dia bilang begitu karena merasa iba padaku. Aku tidak bisa melakukan ini, Carl. Aku tak merasakan hal yang sama. Dia berlutut dan mengatakan hal yang sama. Tapi aku justru semakin histeris dan membuatnya pergi. Aku sangat mencintainya,
Tapi aku percaya bahwa aku harus membebaskannya untuk pergi. Aku melanjutkan masa pemulihanku dengan menjadi ibu terbaik bagi Luna sebisaku. Suatu hari, Tania datang berkunjung. Dia sangat gembira dan selalu mengecek HP-nya. Aku tanya, siapa yang sedang diajak chatting? Oh, cuman dia, katanya malu-malu. Apakah pria itu punya nama? Tanyaku. Ya, lalu dia memberikanku tatapan aneh. Sebetulnya, dia adalah Carl. Aku tahu kalian berdua dekat, tapi kalian hanya teman kan? Di dalam, aku menjerit. Di dalam hatiku hancur. Tania sangat cantik, dan dia sangat beda denganku. Ya, kita cuma teman. Aku langsung menjawab gitu. Aku mencoba biasa saja, tapi mengetahui dia menyukai Carl sungguh sangat menyakitkan. Jadi, aku bilang aku lelah, dan Tania pergi. Sekarang, aku gak tahu harus berbuat apa. Aku mau Carl dan Tania hidup bahagia. Mereka adalah orang yang baik luar dalam. Masalahnya adalah, aku mencintai Carl sepenuh hati, dan mengetahui mereka saling suka, menghancurkanku. Sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mengatakan hal yang sebenarnya ke Carl, atau membiarkannya bahagia dengan si cantik, lemah lembut, dan baik hati, si Tania. Aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Hatiku sangat sakit. Aku sangat beruntung memiliki Luna, dan dia terus menguatkanku. Apakah meninggalkan Carl adalah hal yang terbaik bagiku dan Luna? Apakah aku telah membuat kesalahan besar? Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Itu sangat berarti bagiku. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan pada Carl? Apakah aku perlu mengungkapkan perasaanku? Atau apakah aku harus membiarkannya memiliki hubungan yang normal bersama Tania?